Michele Di Gregorio mengisahkan perkembangannya di Juventus. Kiper berusia 27 tahun ini menunjukkan performa gemilang musim lalu bersama Monza, yang membuatnya dianugerahi gelar kiper terbaik Serie A 2023 hingga 2024. Penampilannya yang mengesankan menarik perhatian Juventus, yang kemudian merekrutnya di awal musim untuk memperkuat lini pertahanan. Sejak awal musim ini, Michele Di Gregorio telah tampil mengesankan di Juventus dengan mencatatkan 6 pertandingan berturut-turut tanpa kebobolan. Rekor impresifnya terhenti saat gawangnya kebobolan melalui penalti dalam pertandingan melawan Cagliari. Meski demikian, konsistensi performanya membuatnya semakin diandalkan oleh Juventus dan dianggap sebagai salah satu kiper paling solid di Serie A musim ini. Dalam sebuah wawancara, Di Gregorio berbagi tentang perjalanan karirnya di klub saat ini. Ia menyatakan bahwa kesuksesannya tidak terlepas dari peran pelatih Thiago Motta, yang memberikan arahan taktik dan strategi yang jelas. Menurut Di Gregorio, Motta telah membantunya memahami gaya permainan yang diinginkan, yang tidak hanya fokus pada penyelamatan tetapi juga pada distribusi bola yang akurat, sehingga menjadikannya kiper yang lebih lengkap. Pelatih menginginkan tim yang sejalan dengan ide-idenya. Dia menuntut mentalitas tertentu dan ini mendorong kami untuk selalu menjaga tingkat fokus, ungkap Di Gregorio kepada Rai Sport. Saya selalu berusaha untuk siap membantu pelatih dalam pengambilan keputusan. Mattia adalah kiper yang hebat dan orang yang luar biasa, jadi penting bagi kami untuk saling mendukung setiap hari untuk meningkatkan diri, tutup penjaga gawang tersebut. Michele Di Gregorio menceritakan perkembangan karirnya di Juventus setelah menyelesaikan kepindahannya dari Monza pada musim panas ini. Cedera, Teun Koopmeiners absen dari skuad Juventus. Juventus saat ini tengah dilanda masalah cedera yang serius, dengan beberapa pemain yang harus menepi dari tim. Terbaru, Gleison Bremer menjadi korban cedera, mengalami cedera ACL dan dipastikan tidak bisa bermain untuk sisa musim 2024 hingga 2025. Kini, satu pemain lagi harus absen karena cedera, yaitu gelandang Teun Koopmeiners. Menurut laporan Fabrizio Romano, Koopmeiners mengalami cedera pada tulang rusuknya, dengan retakan pada tulang rusuk kiri keduanya dan sedikit dislokasi. Akibat cedera tersebut, Koopmeiners tidak dapat beraktivitas dan akan menjalani terapi untuk proses penyembuhannya. Namun, Juventus belum dapat memastikan berapa lama dia akan absen, karena gelandang tersebut harus menjalani pemeriksaan lebih mendalam untuk mengevaluasi gejala yang dialaminya. Proses terapi akan disesuaikan dengan gejala yang ada, sehingga sulit untuk menentukan lamanya pemulihan. Koopmeiners dipastikan tidak akan tampil di pertandingan Juventus setelah jeda internasional, di mana si Nyonya tua akan menjamu Lazio pada 20 Oktober 2025. Juventus cari pengganti Bremer dengan mengincar bek dari Inggris. Juventus baru-baru ini menghadapi situasi sulit setelah bek mereka, Gleison Bremer, mengalami cedera lutut parah. Dia dipastikan tidak bisa memperkuat tim hingga akhir musim, sehingga Juventus mulai mencari bek tengah baru di awal tahun 2025. Menurut Gazzetta dello Sport, Juventus telah mengidentifikasi target untuk posisi tersebut. Mereka berencana merekrut bek Leicester City, Wout Faes. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Wout Faes menarik perhatian Juventus berkat penampilannya yang mengesankan. Sejak bergabung dengan The Foxes pada tahun 2022, dia menjadi andalan di lini pertahanan Leicester City dan menunjukkan performa luar biasa yang membantu timnya promosi ke Premier League. Pelatih Thiago Motta menilai timnas Belgia itu bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memperkuat pertahanan mereka, sehingga Juventus berminat untuk merekrutnya. Menurut laporan yang sama, Faes dilaporkan terbuka untuk pindah ke Juventus pada tahun 2025. Dia ingin mencari tantangan baru dalam karirnya dan percaya bahwa bermain di Italia bisa menjadi langkah yang baik untuk perkembangan karirnya. Selain itu, Juventus merupakan tim yang serius dalam perburuan gelar, yang semakin menarik minat Faes untuk bergabung ke Turin. Kontrak Faes di Leicester City masih tersisa 3 tahun, dan dia diperkirakan bisa didapatkan dengan biaya sekitar 30 hingga 40 juta euro pada awal tahun 2025. Sukses di Juventus, Pierre Kalulu disejajarkan dengan Edgar Davids. Pierre Kalulu bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas ini, setelah melalui negosiasi panjang. Statusnya berubah dari rencana cadangan menjadi opsi andalan di lini pertahanan.
Cedera Gleison Bremer semakin menguatkan keyakinan Juventus untuk mempertimbangkan merekrut Kalulu secara permanen di akhir musim. Pemain asal Prancis ini tampil impresif dalam pertandingan-pertandingan awalnya bersama Thiago Motta, yang terus meyakinkannya untuk bergabung dengan Juventus. Kalulu didatangkan dengan biaya pinjaman sebesar 3 juta euro, dengan opsi pembelian permanen seharga 14 juta euro, belum termasuk bonus, yang kemungkinan besar akan diaktifkan oleh Bianconeri. Menurut La Gazzetta dello Sport, perjalanan karir pemain berusia 24 tahun ini dibandingkan dengan Edgar Davids, legenda Serie A yang juga pernah membela Juve. Davids, gelandang asal Belanda, meninggalkan AC Milan pada 1997 dan pindah ke Juventus dengan harga terjangkau, yaitu 4,5 juta euro. Tak disangka, ia menjadi pemain kunci bagi Marcelo Lippi, memenangkan 3 gelar Serie A dan 2 trofi Piala Super Italia. Kini, Kalulu menjadi pemain inti di posisi bek tengah bersama Federico Gatti, terutama setelah Bremer mengalami cedera. Performa gemilang Kalulu di awal karirnya di Juventus membuatnya disandingkan dengan Edgar Davids, yang juga pernah terpinggirkan di AC Milan namun bersinar bersama Bianconeri. Szczęsny sebut Barcelona tantangan lebih besar dibanding Juventus. Kiper asal Polandia, Wojciech Szczęsny, mengumumkan rencana pensiunnya setelah kontraknya dengan Juventus berakhir pada Agustus lalu. Meskipun awalnya berniat pensiun pada akhir musim 2024 hingga 2025, kedatangan Michele Di Gregorio dari Monza memicu pembicaraan untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat. Sekitar 1 bulan setelah pengumuman tersebut, Barcelona menghubungi Szczęsny untuk menggantikan Marc-Andre ter Stegen yang cedera. Menyambut peluang tersebut, Szczęsny setuju untuk bergabung dengan raksasa La Liga dan menandatangani kontrak hingga Juni 2025. Szczęsny mengatakan bahwa bermain untuk Barcelona merupakan tantangan yang lebih besar daripada Juventus. Merupakan kehormatan besar mewakili Juventus. Mereka adalah klub yang luar biasa dengan basis penggemar yang fantastis, ungkapnya kepada Sport. Namun, ketika saya memutuskan pergi, saya tidak tertarik dengan klub biasa. Saya butuh tantangan yang lebih besar dari Juventus, dan hanya sedikit klub yang bisa memberikan itu, lanjut kiper berusia 34 tahun tersebut. Awalnya saya ingin pulang dan menghabiskan waktu bersama keluarga, tetapi ketika Barcelona datang, saya tahu ini tantangan yang harus saya terima. Bergabung dengan klub ini dan berkontribusi di level mereka adalah sesuatu yang luar biasa, tambahnya. Szczęsny juga menjelaskan bahwa situasi finansial Juventus menjadi faktor keputusannya untuk hengkang. Juventus mengatakan saya terlalu mahal untuk mereka karena kondisi keuangan klub sedang sulit, jadi mereka mencari solusi, jelasnya. Meski bisa bertahan hingga kontraknya selesai, Szczęsny memilih untuk memutuskan kontraknya secara damai demi menjaga hubungan baik dengan klub. Saya percaya pada hubungan pribadi dan Juventus selalu menghormati saya. Sekarang, saya akan menghadapi tantangan terbesar di Barcelona, dan saya percaya dunia membalas kebaikan saya terhadap Juventus, ujarnya.